Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, jasmani dan rohani. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai menyelesaikan isu khilafah Islamiyah. Sebelum kita masuk pada materi, perkenalkan kita dari kelompok 10. Yang pertama ada Nurin Izatul Mufidah, yang kedua ada Siti Faizatul Zahra, dan yang ketiga ada Wafik Syahamatul Hikmah. Pertama, kita akan membahas mengenai konsep khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah merupakan sistem pemerintahan yang disepakati oleh umat Islam. Nah, sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang sama sekali berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan lain di dunia. Berbeda dengan sistem monarki, republik, kekaisaran, federasi, bahkan teokrasi. Khilafah Islamiyah dipimpin oleh seorang khilafah. Tugas khilafah dalam sistem khilafah Islamiyah yang pertama adalah memakmurkan bumi, yang kedua memberikan keputusan di antara manusia, dan yang ketiga adalah melakukan perbaikan. Sebagai umat Islam, wajib menegakkan kembali khilafah Islamiyah sebagai solusi untuk menghadapi segala permasalahan yang terjadi pada umat Islam. Nah, kewajiban ini berdasarkan wahyu, akal, ijma sahabat, banyak dari ayat Al-Quran, hadis, dan kaidah syariah atau usul tentang kewajiban menegakkan khilafah Islamiyah. Yang kedua, kita membahas mengenai dalil Al-Quran dan sunnah tentang khilafah Islamiyah. Bahwasanya menegakkan daulah khilafah hukumnya wajib atas seluruh kaum muslim. Di antara argumentasi syar'i yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dalil Al-Quran, yakni Quran An-Nur ayat 56. Lalu Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang kedua ada dalil dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Muslim, yang mempunyai arti adalah dulu Bani Israel selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap nabi meninggal, nabi lain yang menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, akan tetapi nanti ada banyak khalifah. Di nomor 3 ada absurditas khilafah Islamiyah. Nah, absurditas berasal dari kata absurd yang berarti mustahil, tidak masuk akal. Sedangkan absurditas berarti kemustahilan, keadaan yang bukan-bukan. Absurd juga dapat dikatakan sebagai hal yang menyimpang dari harmoni, tidak jelas dan tidak logis. Secara substantif merupakan kemustahilan jika khilafah Islamiyah dibangun di Indonesia, karena menjadi faktor pemicu konflik di Indonesia. Di pihak lain, gerakan Islam radikal pun tak kalah kiprah. Sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat jamaah yang menyeru kepada kebaikan, mengajak memilih kebaikan yaitu memeluk Islam, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Yang keempat ada kaidah fikih tentang khilafah Islamiyah. Dari dalil kaidah syariah ditilik dari analisis usul fikih. Mengangkat khalifah juga wajib. Dalam usul fikih dikenal kaidah syariah yang disepakati para ulama. Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali adanya sesuatu, maka suatu itu wajib pula keberadaannya. Menerapkan hukum-hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek
adalah wajib. Terakhir ada pandangan ulama tentang khilafah Islamiyah. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut sistem kekhalifahan adalah sistem yang diajarkan dalam agama Islam. Nah, Majelis Ulama MUI ini berpendapat bahwa penerapan sistem khalifah itu bukan sebuah keharusan. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kesepahaman antara para ulama tentang terbentuknya kekhalifahan yang ideal. Sehingga tidak menjadi kewajiban suatu yang tidak wajib, tidak boleh diharuskan. Begitu juga suatu yang tidak dilarang, tidak boleh diharamkan. Sistem kekhalifahan adalah sistem yang sangat ideal diterapkan di era awal-awal perkembangan agama Islam, seperti di era Khulafaur Rasyidin atau Khalifah Ar-Rasyidin. Namun sering perkembangan zaman, banyak hal yang berubah dan harus dipertanyakan lagi apakah sistem tersebut masih cocok diterapkan di saat ini. Cukup sekian dan terima kasih. Itu dia penjelasan dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.